Assalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat yang sangat besar, yang tak terhitung, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga ini senantiasa diberi rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga teriring dan tercurah kepada uswah panutan teladan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa berselawat serta istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, agar kiranya kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan untuk kultum subuh yang akan disampaikan Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Dasrul. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam kondisi kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Walaupun sunnahnya memang kita menganggap tetap ini adalah Ramadan terakhir, karena tidak ada yang bisa menjamin karena Ramadannya akan datang kita masih bisa bertemu Ramadan. Jadi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian seorang sahabat ini minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, wa aujiz, tapi nasihatnya singkat saja. Nah, sama dengan subuh ini juga sama nih, ini singkat aja nih. Kata sahabat ini, berikan aku nasihat tapi nasihatnya singkat, nggak usah panjang-panjang gitu. Nah, ini cocok dengan kita sebenarnya. Dan Nabi SAW sebenarnya tidak suka panjang-panjang kalau menyampaikan sesuatu. Maka dalam bahasa hadis kan disebut dengan jawami'ul karim. Nabi itu kalau bicara memberikan nasihat singkat, mudah dipahami, dan maknanya sangat dalam. Itu ciri-ciri bahasa Nabi SAW. Dalam bahasa hadis disebut dengan jawami'ul karim. Maka karena itu ketika itu Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabat ini. Kata Nabi SAW, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau sedang mendirikan salatmu, kata Nabi, maka salatlah engkau seperti orang muwaddi'. Muwaddi' itu orang yang pindahan rumah ke satu tempat yang jauh, yang tidak akan kembali lagi ke tempat semula. Itu muwaddi' namanya. Jadi kata Nabi, kalau engkau salatlah seperti orang yang akan pindah dan enggak balik lagi. Apa itu maksudnya? Jadikan salatmu itu adalah yang terakhir bagimu. Sunnahnya begitu. Kayak salat subuh kita tadi itu, jadikan itu yang terakhir. Karena zuhur enggak ada yang bisa jamin kalau kita masih bisa salat. Betul tidak? Kita sih betul aja, cuman kayaknya sih masih yakin kita zuhur bisa salat. Iya kan? Tapi sebenarnya Nabi mengatakan begitu. Apa tujuannya? Supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih konsen, lebih serius, sama dengan Ramadan.
Jadi bahasa Nabi itu sholat. Kenapa sholat yang dijadikan Nabi sebagai pembicaraannya? Karena kan sholat itu kunci dari semuanya. Artinya bahwa seluruh amal apapun, bahkan pekerjaan yang kita lakukan pada saat itu, maka jadikan itu yang terakhir, supaya kita bisa lebih serius. Ini kayak subuh nih, kuliah subuh ini, jadikan ini yang terakhir. Nggak ada yang bisa jamin kalau nanti siang ada kuliah zuhur nggak nanti siang? Ada kan? Nah, nggak bisa jamin kan kita kalau masih bisa dengerin kuliah zuhur. Makanya ini yang terakhir nih. Sama Ramadan ini juga sama. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini terakhir bagi kita. Amin. Nggak ada yang amin. Nah, tapi hati-hati juga. Nanti orang kata Nabi SAW, 3 doa yang tidak ditolak. As-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi yang bilang amin siap-siap aja. Tapi walaupun tidak amin juga tetap aja. Kalau ini terakhir udah. Amin nggak aminnya kita. Walaupun amin juga kalau nggak terakhir ya enggak. Makanya nggak usah ragu-ragu. Amin aja. Ya, mudah-mudahan ini Ramadan terakhir bagi kita. Amin. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Semalam saya tidak bisa datang kepada antum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit apa yang ingin saya sampaikan tadi malam dalam kajian itu. Kajian tadi malam itu yang ingin saya sampaikan adalah ketika Allah menyukai seorang hamba. Ketika Allah menyukai seorang hamba, bahasanya menyukai, bukan mencintai. Karena kan beda, suka dengan cinta kan beda. Orang suka belum tentu cinta, betul tidak? Tapi kalau orang cinta pasti suka. Ini baru Allah suka, belum cinta. Dan saya yakin karena ini suka itu tahapan dari cinta. Ketika seorang itu sudah mulai suka kepada seseorang, nanti lama-lama dia akan cinta. Biasanya begitu. Jadi karena itu ini baru tahap suka. Dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana tadi sampaikan, gak lama-lama. Karena saya yakin antum juga capek, ngantuk. Saya khawatirnya saya pulang antum nggak tahu nanti, ya kan? Kalau sedikit begini ketahuan antum. Kalau banyak tuh saya nggak tahu. Kalau sedikit begini ketahuan nih. Kalau saya pulang bisa nggak tahu dia. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, idza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menyukai seorang hamba atau ada kebaikan pada dirinya, Allah suka kepadanya atau Allah menyukai ada kebaikan pada dirinya, maka kata Nabi, ista'miluhu, maka Allah akan buat dia bekerja, beramal. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah mempekerjakan dia, membuat dia beramal ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan taufiknya kepada orang itu kepada kebaikan, kepada amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis ini ikhwafillah, di awal Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menyukai seorang hamba, ada kebaikan pada dirinya atau menjadi orang baik gitu. Apabila Allah menyukai seorang hamba itu menjadi orang yang baik, kenapa Allah suka kepadanya? Itu dulu. Kenapa Allah suka kepadanya? Karena seorang hamba ini memposisikan dirinya sebagai orang baik. Paham maksudnya? Kan Allah tuh suka yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tuh maha baik dan Allah enggak terima dan tidak suka kecuali yang baik. Maka ketika seorang hamba itu memposisinya menjadi orang baik, memposisikan dirinya menjadi orang baik, maka Allah suka kepadanya. Dan menjadi orang baik dan tidaknya itu tergantung kita. Ya, itulah yang disebut dengan hidup itu adalah pilihan.
Menjadi orang baik atau buruk itu pilihan atau tidak? Pilihan. Antum hadir di majelis ini, mabit di sini, ini pilihan atau takdir? Ayo. Pilihan atau takdir? Antum hadir di sini, mabit di sini, i'tikaf di sini, pilihan atau takdir Allah? Pilihan. Pilihan Allah. Pilihan kita. Kenapa jadi pilihan? Karena kita bisa memilih untuk tidak hadir. Betul tidak? Iya kan? Kita bisa memilih untuk tidak hadir. Tapi kita pilih hadir di sini, berarti kita memposisikan kita menjadi orang baik. Jadi jangan sedikit-sedikit kita katakan itu takdir. Menjadi orang baik itu pilihan. Salat atau tidaknya seorang itu pilihan atau takdir? Pilihan, bukan takdir. Ya Ustaz, saya memang enggak salat, memang tak qadarullah Ustaz. Qadarullah dari mana enggak salat? Atau mencopet? Saya qadarullahnya emang kerjaan saya copet Ustaz. Qadarullah dari mana mencopet? Itu pilihan dia. Jadi menjadi orang baik atau buruk itu pilihan kita. Maka ketika saat kita memilih menjadi orang yang baik, menjalani kehidupan ini dengan baik, itu pilihan kita. Maka di saat itu Allah suka dengan kita. Ya, Allah suka dengan kita. Maka ketika Allah suka kepada seorang itu karena dia telah memilih dirinya untuk menjadi orang baik, ista'miluhu. Kata Allah, Allah akan pekerjakan dia, Allah akan buat dia beramal. Istamala itu kan asal katanya dari amala, ditambah alif sin ta, sama dengan ghafaro. Apa artinya ghafaro? Ampunan. Kalau ditambah alif sin ta, itu permintaan. Jadi kalau ghafaro menjadi astaghfara, itu menjadi artinya meminta ampun. Amala ditambah dengan alif sin ta, arti amala itu bekerja, alif sin ta itu memohon, meminta. Jadi kalau istamala, meminta dia untuk bekerja. Jadi Allah kalau suka kepada seorang hamba, Allah minta dia untuk beramal, bekerja. Ibaratnya gini tandanya seorang atasan itu senang, suka dengan bawahannya. Umpamanya apa ya, levelnya atas lah, dengan OB, umpamanya OB. Apa tandanya? Kalau seorang atasan suka sama OB-nya, kira-kira tuh OB dia apa nama dia? Disuruh-suruh. Itu tandanya atasan sayang sama dia. Antum kalau disuruh-suruh sama atasan mau aja, seneng aja. Itu tandanya dia suka sama kita. Saya bilang sama ibu-ibu, ibu, saya bilang, kalau masih disuruh-suruh suami, berarti suaminya masih senang sama ibu. Saya bilang, enak benar kata dia. Emang kita boleh disuruh-suruh Ustaz gitu? Bukan, ini tandanya. Seorang atasan tidak lagi pernah nyuruh OB-nya. Itu ada satu tuh. Hati-hati tuh, nggak lama biasanya tuh ganti gitu. Iya, tandanya begitu. Dan ternyata Allah juga kepada kita, kalau Allah suka dengan kita, Allah suruh-suruh kita. Suruh-suruh itu apa maksudnya? Beramal. Ketika Allah suruh sholat, sholat dia. Allah suruh puasa, puasa dia. Allah suruh baca Quran dia. Allah suruh dia beramal, dia lakukan amal itu. Itulah yang membuat Allah suka kepadanya. Itu tandanya. Cuman para sahabat nanya, ya, ini singkat aja. Para sahabat nanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah mempekerjakan dia, nyuruh dia beramal itu? Apa tandanya ya Rasulullah? Nah, ini yang perlu kita waspadai, ini model kita. Apa tandanya kalau Allah itu suka kepada kita dan nyuruh-nyuruh kita? Kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan dia taufik untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Taufik apa artinya? Kan kita sering ngomong tuh, billahi taufik wal hidayah. Apa artinya taufik? Taufik itu ada yang mengartikan arahan. Kalau hidayah, petunjuk. Jadi kalau Allah suka kepada seorang hamba, Allah akan arahkan dia. Paham nggak diarahkan maksudnya? Diarahkan gini loh gitu. Itu kalau kita suka sama orang biasa kan gitu.
Kita senang sama dia, kita arah-arahin dia. Gitu. Itu tandanya Allah suka. Nah, tandanya Allah mengarahkan seseorang itu apa? Satu, qalbuhu alladhi yamilu ilal khair. Hatinya Allah cenderungkan kepada yang baik. Hati kita ini nih selalu cenderungnya kepada yang baik. Itu tandanya Allah lagi mengarahkan kita. Maksudnya apa tuh? Pokoknya hati kita ini tuh yang baik-baik aja cenderungnya. Dapat kiriman foto, share yang nggak benar fotonya. Gimana hati kita? Nolak atau tidak? Kalau hatinya nolak, langsung ditutup. Hatinya lagi dibimbing oleh Allah. Ya Ustaz, saya nggak suka sebenarnya, cuman saya lihat dulu. Nah itu mah sama aja bohong. Itu hatinya bermasalah itu. Ya, hatinya bermasalah. Kan di grup-grup WA tuh macam-macam kadang-kadang. Saya ikut di beberapa grup badminton, grup tenis, meja, grup futsal waktu itu. Kadang-kadang di-share foto-foto yang nggak benar. Saya kasih bawahnya, ini foto tidak bagus, jangan di-share lagi. Perempuan buka aurat. Kata komentar bawahnya, kalau ada ustadz di grup ini nggak enak katanya. Iya. Tapi bagi saya itu sudah saya kasih tahu. Setelah itu tuh nggak ada yang lagi ngirim di grup itu. Dan emang nggak ada lagi nge-share di situ. Kayaknya mereka udah ganti grup. Tapi saya nggak dimasukin. Kalau ngeluarin ustadz kan nggak enak. Dikeluarin sendiri kan nggak enak, ya kan? Tapi nggak hidup lagi itu grup. Kayak saya bilang kayaknya udah diganti grupnya nih. Tapi saya nggak dimasukin lagi. Nggak apa-apa saya bilang. Ya, ya kewajiban saya memberitahu. Itu kecenderungan hati diarahkan oleh Allah. Ya, kemana kecenderungan hati kita? Kalau hati sudah mengarah kepada ketidakbaikan, berarti hati kita bermasalah. Allah tidak bimbing kita. Itu yang pertama. Kita rasakan saja. Kemana cenderungnya hati kita? Kalau memang cenderungnya itu kepada yang baik, kita lagi dibimbing oleh Allah. Maka jangan sia-siakan itu. Karena tidak semua orang bisa dapat itu. Yang kedua, yusirru likulil amali salih. Tandanya Allah itu mengarahkan kita bahwa Allah mudahkan setiap kebaikan yang akan kita lakukan dimudahkan oleh Allah. Antum bisa rasakan itu. Contoh nih, kalau mau ke masjid, kayaknya ringan aja langkah kita, nggak ada hambatannya, ringan aja. Itu berarti kita lagi dibimbing oleh Allah. Tapi kalau ada aja hambatannya, hati-hati, jangan berhenti di situ, lawan hambatan itu. Sebagai contoh nih, antum, kita ke masjid di rumah, udah siap-siap nih mau ke masjid. Begitu mau berangkat, sendal nggak ketemu. Padahal tadi di situ sendal itu, mau berangkat nggak ketemu sendalnya. Karena yang selalu menghalangi kita kepada kebaikan itu setan, iblis. Kalau ada berbuat kebaikan nih, ada penghalang, itu iblis yang menghalangi. Sendal nggak ketemu. Saya tanya sama antum, kira-kira antum tetap berangkat atau tidak ke masjid? Hah? Sendal nggak ketemu nih, kita mau ke masjid, udah siap nih, mau ke masjid. Sendal kita nggak ketemu, tetap berangkat atau tidak ke masjidnya? Yang benar. Hah? Lawan hambatan itu kalau dalam kebaikan. Pakai sepatu bot juga nggak apa-apa untuk ke masjid. Iya, kalau saya di rumah itu ada sepatu bot kalau ke masjid, karena suka banjir rumah saya. Kalau hujan dikit agak besar udah mulai naik airnya, saya pakai sepatu bot. Iya, nggak ada sepatu bot, nggak ada sepatu, nggak ada sendal, nggak ketemu, tetap berangkat tidak? Berangkat, nggak usah pakai sendal, neker, gampang pulangnya bawa sendal. Itu sih enggak benar juga. Tapi hati-hati antum nih. Seringkali kita ketika sendal kita hilang di masjid, kita nunggu semuanya udah pulang, ada yang ketinggalan di situ. Lalu kita nganggapnya kayaknya ada yang ke bawah sendal saya, gantinya yang ini nih. Enggak boleh kita bawa itu. Jangan berhusnuzon. Saya husnuzon saat kayaknya ini yang punya sendal ini yang bawa sendal saya. Belum tentu, itu bukan milik kita. Jangan dibawa. Saya 3 kali kehilangan sendal di masjid saya itu. Dia nggak tahu kalau sendal itu sendalnya imam. Saya nggak pakai sendal pulang 3 kali. Yang keempatnya nggak ada lagi, tapi besoknya kembali tuh kayak salah pakai. Tapi yang 3 emang nggak kembali.
Enggak apa-apa. Kan ada kata-kata bijak tuh. Kalau sendalmu hilang di masjid, itu bukan masalah besar. Tapi kalau sendalmu tidak pernah ada di masjid, itu masalah besar. Betul tidak? Ada dua kemungkinan. Kalau sendalnya tidak pernah ada di masjid, ada dua kemungkinan. Satu, dia nggak pernah ke masjid. Kedua, ke masjid nggak pakai sendal. Pulangannya baru bawa sendal. Itu masalah. Jadi kalau ada hambatan dalam kebaikan, lawan hambatan itu. Jangan berhenti di situ. Kadang-kadang itulah kelemahan kita. Ada sedikit hambatan, berhenti kita. Kalau mau ke masjid, gerimis, tangannya keluar. Ya hujan. Padahal gerimis doang. Gak jadi ke masjid dia. Ada kan di sini begitu? Enggak semua sih. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, ikhwafillah. Gak usah lama-lama. Saya juga mau pulang masalahnya. Yang ketiga, tandanya bahwa kita ini sedang diarahkan oleh Allah. Senangnya kita melakukan amal itu secara rutin. Mendawamkan amal kita senang. Amal soleh ya, bukan amal wajib. Ya, senang mengamalkan amal yang soleh. Walaupun hanya satu amalan soleh, tapi kita senang bawaannya. Itu kita lagi diarahkan oleh Allah. Dan Nabi SAW memang mengatakan, sebaik-baik amal itu gimana? Khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan adalah continue, istimrar, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan itu amalan soleh, amalan sunnah, bukan wajib. Oh ya saya rutin Ustaz, sholat zuhur saya rutin. Itu sih nggak masuk hitungan. Dan keuntungannya bagi kita yang sudah merutinkan amal soleh, amal sunnah, itu keuntungannya apa? Kata Nabi SAW, idza marido aw safara, apabila seorang sakit atau dalam perjalanan, maka dituliskan baginya seperti yang biasa dia lakukan pada saat sehat atau pada saat mukim. Itu nikmatnya amalan soleh tuh. Amalan sunnah itu kalau didawamkan. Antum puasa Senin Kamis sudah biasa, setiap Senin Kamis puasa. Pada hari Senin itu kita keluar kota, jadi nggak bisa puasa sunnah. Apa kata Nabi? Sudah dituliskan baginya. Atau yang lebih nikmatnya, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sunnah yang sudah dawam itu, kita sakit. Selama sakit Allah tuliskan seperti yang biasa kita lakukan. Tapi amalan sunnah, ya, sholat duha setiap pagi sudah biasa sholat duha. Tiba-tiba kita keluar kota, nggak usah nyari-nyari masjid di jalan. Kadang-kadang begitu. Berhenti dulu rest area. Emang kenapa? Mau sholat duha? Kan dalam perjalanan. Iya nih, saya kalau nggak sholat duha badan-badan gatal semua. Ya elah sombong amat. Kalau udah begitu mah nggak usah lagi. Allah sudah tuliskan. Kenapa? Kita musafir. Itulah nikmatnya. Jadi ikhwafillah, intinya hadis ini adalah bahwa kalau kita ingin disukai oleh Allah, nanti pada ujung-ujungnya ada cinta. Kalau Allah sudah cinta ke kita, antum bisa baca dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Idza ahbabtuhu, apabila aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran dia untuk mendengar, menjadi penglihatannya untuk melihat, menjadi tangannya untuk memegang, menjadi kakinya untuk berjalan. Itulah yang Allah katakan kalau Allah sudah mencintai kita. Tapi awalnya dari apa? Suka dulu Allah sama kita. Udah suka, insya Allah lama-lama cinta. Ketika sudah cinta Allah, maka yang dimaksud dengan pandangannya, pendengarannya aku kata Nabi, kata Allah, tangannya tanganku kata Allah, kakinya kakiku kata Allah. Maksudnya semua ini dijaga oleh Allah. Itulah maksudnya. Kalau Allah sudah mencintai kita, kita akan dijaga oleh Allah. Pandangan kita dijaga, telinga kita dijaga, tangan kita dijaga, kaki kita dijaga. Salah satu contohnya ketika saat kita mata kita dijaga oleh Allah, lagi kita buka nggak benar di gadget kita, tiba-tiba sinyalnya hilang. Itu berarti Allah jaga pandangan kita supaya jangan lihat itu lagi. Itu berarti Allah sudah menghalangi kita. Tapi kita kadang-kadang nyari sinyal, aduh hilang nih sinyal lagi asik, aduh mana sih? Itu Allah sudah menghalangi kita. Jangan lagi mencari sinyal. Sama nonton TV, lagi nonton TV mati tiba-tiba. Berarti ada suatu tayangan yang Allah nggak suka kalau kita ngelihat.
Itu Allah jaga kita, menjaga pandangan kita. Begitu dilihat ternyata tokennya habis. Nah itu salah satu juga Allah menjaga. Taib, ikhwafillah. Jadi itu kesimpulannya. Jadilah orang yang disukai oleh Allah dengan memposisikan kita menjadi orang baik. Maka ketika saat itu Allah arahkan kita kepada kebaikan itu. Dan insya Allah setelah itu baru Allah cintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti akan sore nanti akan ada kajian lagi. Mungkin dari saya itu aja. Saya tutup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.